Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang CH17 Investment. Berikut yaitu nama-nama anggota kelompok. Ada Karissa Firda Agustin dengan NPM akhir 021, Dewi Azilatun Naila dengan NPM akhir 022, Nurul Silsilati Rohma dengan NPM akhir 035, Rohma Agustina dengan NPM akhir 136, Eliza Dwi Renata dengan NPM akhir 192. Lalu ada saya Evidia Puspitasari dengan NPM akhir 214. Ada Melani Amelia Putri dengan NPM akhir 275. Terakhir ada Wafa Aisyah Yusria Farjana dengan NPM akhir 318. Yang pertama ada IFRS. Latar belakang IFRS sendiri adalah akuntansi atas aset keuangan masih menimbulkan perdebatan. IFRS 9 diterbitkan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, dan pelaporan aset keuangan. Standar ini mengombinasikan dua pendekatan, yaitu sebagian aset diukur dengan biaya diamortisasi, sebagian lain dengan nilai wajar. Ada pro dan kontra IFRS 9. Beberapa pihak menilai penggunaan nilai wajar dapat mengganggu stabilitas keuangan. Investor justru menganggap nilai wajar memberikan transparansi lebih, dan hanya sekitar 47% analisis menilai standar ini benar-benar meningkatkan kualitas informasi. Contoh dampak IFRS 9 sendiri ada Berkshire Hathaway mencatat rugi besar akibat penurunan nilai investasi saham. Ada Alphabet atau Google justru memperoleh keuntungan dari investasinya pada Uber dan perusahaan teknologi lainnya. Selanjutnya yaitu investasi utang. Alasan perusahaan membeli instrumen utang adalah untuk menerima bunga dan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual. Klasifikasi aset keuangan bergantung pada satu, ada model bisnis, apakah menahan hingga jatuh tempo atau menjual. Yang kedua ada jenis arus kas, apakah hanya berupa pokok dan bunga. Perlakuan akuntansinya yaitu jika memenuhi kedua kriteria, dicatat dengan biaya diamortisasi, dan jika tidak, diukur dengan nilai wajar. Selanjutnya yaitu investasi ekuitas. Tujuan investasi ekuitas bisa berupa perolehan dividen atau capital gain dan menjalin kemitraan strategis. Sesuai aturan baru, mayoritas investasi ekuitas wajib dicatat dengan nilai wajar. Dan perubahan nilai diakui pada laba rugi menimbulkan fluktuasi kinerja keuangan. Selanjutnya yaitu metode ekuitas digunakan bila investor memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan lain, ya umumnya kepemilikannya tuh kurang lebih 20%, dan investor mengakui bagian laba atau rugi perusahaan investor sebagai pendapatan investasi. Selanjutnya ada isu penting. Perdebatan terbesar ada pada pemilihan nilai wajar atau biaya historis. Transparansi laporan sangat ditentukan oleh tingkat pengungkapan, dan fluktuasi pasar bisa mendistorsi laba sehingga analisis tambahan sering diperlukan. Baik, selanjutnya yaitu ada amortized cost, yaitu metode pencatatan untuk debt investment atau investasi utang. Nah, metode ini digunakan ketika perusahaan berniat menyimpan debt investment hingga jatuh tempo dan mengumpulkan arus kas sesuai dengan kontrak, yaitu bunga dan pokoknya. Selanjutnya, cara menghitungnya yaitu dengan nilai awal pengakuan investasi dikurangi dengan pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi bunga atau penyesuaian nilai. Selanjutnya dikurangi kerugian karena tidak tertagih. Kemudian selanjutnya ada fair value atau nilai wajar. Nah, jika utang tidak memenuhi salah satu dari kedua syarat untuk dicatat di amortized cost, maka investasi tersebut dilaporkan dengan fair value. Nah, fair value adalah nilai tukar wajar, yaitu jumlah yang bisa diterima jika suatu aset dijual atau ditukar antara pihak-pihak yang paham dan mau bertransaksi secara adil. Karakteristiknya yaitu tidak ada niat untuk menyimpan hingga jatuh tempo. Model bisnisnya yaitu dijual sebelum jatuh tempo. Selanjutnya yaitu alasan atau tujuan menggunakan fair value, yaitu mengelola likuiditas atau fair value ini mudah untuk diuangkan. Selanjutnya menjaga profil hasil bunga tertentu dan menyamakan jangka waktu kewajiban dengan aset yang dimiliki.
Saya Eliza Dwi Renata dengan NPM akhir 192. Di sini saya akan membahas tentang investasi ekuitas. Jadi, investasi ekuitas itu umumnya dicatat dan dilaporkan pada nilai wajar atau fair value. Investasi ekuitas tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan tidak memiliki jadwal pembayaran bunga serta pokok yang tetap. Oleh karena itu, melaporkan investasi ekuitas pada nilai wajar dianggap lebih relevan dibandingkan melaporkan investasi ini pada biaya perolehan atau cost. Nah, seperti gambar yang telah tertera, di klasifikasi itu ada debt dan equity, di mana debt itu utang dan equity itu ekuitas. Dan di sini pada hutang, penilaian kriteria akuntansinya yaitu memenuhi modal bisnis dan uji arus kas kontraktual untuk yang pertama, dan yang kedua tidak memenuhi model bisnis atau perdagangan dan ditahan hingga jatuh tempo dan dijual. Nah, untuk pengukuran utang yaitu biaya diamortisasi dan nilai wajar. Nah, sedangkan pada ekuitas itu tidak memenuhi uji arus kas kontraktual dan pengukurannya bergantung kepada nilai wajar. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan investasi utang. Investasi utang itu terbentuk dari pembayarannya bersifat kontraktual pada tanggal tertentu atas pokok utang, bunga, dan sisa pokok utang. Nah, investasi utang suatu entitas itu terbagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, held for collection. Ini memiliki tujuan untuk memegang aset guna menerima arus kas kontraktual. Nah, ketentuan kontraktual aset keuangan tersebut itu menghasilkan arus kas pada tanggal-tanggal tertentu yang terdiri dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang masih outstanding. Yang kedua, ada held for collection and selling. Nah, ini itu memiliki tujuan untuk menerima arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Nah, syarat kontrak aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal-tanggal tertentu yang terdiri dari pembayaran pokok dan bunga atas pokok pinjaman yang masih outstanding. Di yang ketiga itu ada trading. Ini tuh investasi dibeli dan dipegang terutama untuk dijual dalam jangka pendek guna menghasilkan pendapatan dari perbedaan harga jangka pendek. Sehingga dari ketiga kriteria yang berbeda tadi, itu akuntansi akan menentukan bagaimana cara mengukurnya dan melaporkannya. Ini bisa dilihat, yang pertama ada held for collection, itu niatnya memang dimiliki sampai akhir jatuh tempo, maka pengukurannya itu menggunakan amortized cost. Nah, apabila ada unrealized gain or losses, itu tidak diakui. Yang kedua, pada held for collection and selling, karena dianggap tidak memenuhi kriteria modal bisnis, maka dicatat menggunakan fair value. Nah, apabila ada unrealized gain or losses, diakui dan dimasukkan ke dalam comprehensive income. Dan yang ketiga, trading, itu karena dianggap tidak memenuhi kriteria modal bisnis, maka dicatat menggunakan fair value. Nah, apabila ada unrealized gain or losses, itu diakui ke dalam net income. Nah, baik untuk ketiganya, pada other income itu dicatat secara normal dan sama ketiganya. Investasi utang dipegang untuk ditagih atau held for collection atau HFC. Definisinya yaitu investasi utang HFC adalah investasi dalam instrumen utang seperti obligasi yang memiliki tujuan untuk menahan hingga jatuh tempo guna menerima arus kas kontraktual atau bunga dan pokok sesuai perjanjian. Untuk karakteristiknya yang pertama hanya berlaku untuk instrumen utang. Kemudian yang kedua, tujuan bisnis untuk menahan investasi dan mengumpulkan pembayaran bunga dan pokok. Yang ketiga, diukur dan dilaporkan pada biaya amortisasi. Dan yang keempat, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tidak diakui dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada contoh akuntansinya. Yang pertama pembelian. Pembelian ini dicatat sebesar harga perolehan atau termasuk diskon premi. Yang kedua penerimaan bunga itu juga diakui sebagai pendapatan bunga. Yang ketiga amortisasi diskonto atau premi
itu menggunakan metode bunga efektif untuk menyesuaikan nilai investasi secara bertahap hingga nilai nominal pada jatuh tempo. Yang keempat, penjualan sebelum jatuh tempo, yang dimana keuntungan atau kerugian itu diakui sebagai selisih antara harga jual dan nilai buku pada tanggal penjualan. Kemudian untuk pelaporannya ada dua, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Yang pertama neraca itu dicatat sebagai aset jangka panjang, kecuali jatuh tempo dalam 1 tahun. Yang kedua, laporan laba rugi. Pendapatan bunga diakui saat diperoleh, keuntungan atau kerugian penjualan diakui saat terjadi. Yang terakhir ada ilustrasi dari Robinson SA, yaitu dia membeli obligasi sebesar $100.000 dengan diskon harga $92.278.000. Kemudian diamortisasi diskon meningkatkan nilai buku investasi secara bertahap. Bunga diakui berdasarkan tingkat bunga efektif 10%. Dan kemudian jika dijual sebelum jatuh tempo, keuntungan atau kerugian itu dihitung berdasarkan nilai buku pada tanggal perjualan. Tujuannya yaitu mencerminkan strategi investasi jangka panjang yang berfokus pada penerimaan arus kas kontraktual, bukan fluktuasi harga pasar. Perkenalkan, saya Rohma Agustina dengan NPM Akhir 136. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Held for Collection and Selling atau HFCS. Held for Collection and Selling adalah kategori investasi utang di mana tujuan perusahaan adalah mengumpulkan arus kas kontraktual yaitu bunga dan pokok dan menjual sekuritas utang bila diperlukan, misalnya untuk manajemen likuiditas atau penyesuaian portofolio. Jadi, model bisnis HFCS ini lebih fleksibel karena tidak seketat Held for Collection atau HFC yang hanya memegang hingga jatuh tempo dan tidak seagresif trading yang memang niatnya jual beli cepat. Investasi ini biasanya berupa obligasi atau instrumen hutang lain dengan kontrak pembayaran pokok dan bunga pada tanggal tertentu. Perusahaan berhak menahan hingga jatuh tempo untuk mendapat kupon, tapi juga boleh menjual sebelum jatuh tempo jika kondisi menguntungkan atau butuh likuiditas. Cocok untuk intuisi keuangan atau perusahaan yang butuh kombinasi pendapatan bunga stabil dan fleksibilitas trading terbatas. Ini adalah pengukuran. HFCS ini diukur dengan nilai wajar atau fair value. Jadi perubahan nilai wajar tidak masuk langsung ke laba rugi, tetapi dicatat sebagai Other Comprehensive Income atau OC, dan kemudian diakumulasikan di ekuitas atau Accumulated Other Comprehensive Income. Hal ini dilakukan untuk mengurangi volatilitas laba bersih. Kemudian untuk pengakuan laba atau rugi, jadi pendapatan bunga tetap diakui dalam laba rugi atau interest revenue jika terjadi penjualan investasi. Laba atau rugi direalisasi dan didaur ulang atau recycle dari Other Comprehensive Income ke laporan laba rugi. Unrealized gain atau loss selama belum dijual tetap berada di Other Comprehensive Income. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Zairatun Naila dengan nomor NPM Akhir 022. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang investasi utang perdagangan. Nah, investasi utang yang dimasukkan dalam kategori perdagangan adalah investasi yang dikelola dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Nah, perusahaan biasanya itu membeli surat utang seperti obligasi dengan niat menjualnya kembali dalam waktu dekat apabila terjadi perubahan harga pasar yang menguntungkan. Untuk materi selanjutnya yaitu pengukuran dan pelaporan. Nah, investasi perdagangan dilaporan pada nilai wajar, artinya setiap akhir periode akuntansi, nilai investasi tersebut harus disesuaikan berdasarkan harga pasar terkini.
Nah, perubahan nilai wajar ini sebaiknya berupa keuntungan maupun kerugian yang belum direalisasi. Nah, itu akan dicatat langsung dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari laba bersih, bukan dalam pendapatan kompensasi lainnya. Nah, dengan cara ini, laporan keuangan memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai potensi keuntungan atau kerugian perusahaan dari portofolio investasinya. Baik, berikut ini adalah contoh ilustrasinya. Nah, dalam ilustrasi portofolio perdagangan Western Publishing itu terdapat beberapa obligasi dengan nilai buku dan nilai pasar yang berbeda. Nah, perbedaan antara biaya diamortisasi dan nilai wajar menunjukkan adanya keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Nah, misalnya obligasi Berlin-Notrem itu menghasilkan keuntungan belum terrealisasi sebesar 7.640 euro. Nah, sebaliknya obligasi GM Corporation menunjukkan kerugian belum terrealisasi sebesar 9.030 euro. Lalu, jika dijumlahkan, total portofolio memberikan keuntungan bersih belum terrealisasi sebesar 3.750 euro. Nah, jumlah tersebut itu kemudian dicatat dalam akun penyesuaian nilai wajar dan dilaporan sebagai pendapatan pada laporan laba rugi. Nah, ada cara perlakuan saat penjualannya, yaitu apabila investasi perdagangan dijual, maka selisih antara harga jual dan biaya amortisasi akan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang direalisasi dalam laporan laba rugi. Dengan kata lain, keuntungan atau kerugian yang sebelumnya belum direalisasi akan benar-benar menjadi pendapatan atau beban saat transaksi penjualan terjadi. Lalu ada relevansi pelaporannya, yaitu Standar Akuntansi Internasional atau IASB itu menekankan bahwa pelaporan investasi utang perdagangan dengan metode nilai wajar itu memberikan informasi yang lebih relevan kepada pemegang saham maupun calon investor. Nah, hal ini terjadi karena laporan laba rugi langsung mencerminkan perubahan nilai pasar investasi sehingga mencerminkan resiko dan peluang perusahaan secara lebih transparan. Lalu kesimpulan dari materi yang saya sampaikan sebelumnya itu adalah investasi utang perdagangan itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dari fluktuasi harga pasar. Nah, investasi ini harus dilaporkan pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi masuk ke laba rugi. Dengan demikian, laporan keuangan akan lebih akurat dalam menunjukkan posisi keuangan perusahaan terkait investasi tersebut. Selanjutnya, opsi nilai wajar. Nah, dalam beberapa situasi perusahaan memenuhi kriteria untuk mencatat investasi utang pada biaya diamortisasi, tetapi perusahaan lebih suka mencatat investasi tersebut pada nilai wajar dengan semua keuntungan dan kerugian terkait perubahan nilai wajar dilaporkan dalam laba rugi. Alasan paling umum adalah untuk mengatasi ketidaksesuaian pengukuran atau pengakuan. Nah, misalnya asumsikan Delta membeli investasi utang yang rencananya akan dikelola dengan basis holding for collection. Nah, Delta juga mengelola dan mengevaluasi investasi ini bersama dengan liabilitas terkait yang diukur pada nilai wajar. Nah, Delta memiliki ketidaksesuaian pada aset keuangan terkait ini karena meskipun nilai wajar investasi dapat berubah, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui, sementara keuntungan dan kerugian atas liabilitas dicatat dalam laba rugi.
Nah, untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, perusahaan memiliki opsi untuk melaporkan sebagian besar aset keuntungan pada nilai wajar. Opsi ini diterapkan berdasarkan instrumen per instrumen dan umumnya hanya tersedia pada saat perusahaan pertama kali membeli aset keuangan tersebut. Nah, jika perusahaan memilih untuk menggunakan opsi nilai wajar, maka perusahaan mengukur instrumen tersebut pada nilai wajar sampai perusahaan tersebut tidak lagi memiliki kepemilikan. Nah, dengan memilih opsi nilai wajar untuk investasi utang, Delta mencatat keuntungan dan kerugian dalam pendapatan yang akan mengimbangi keuntungan dan kerugian yang dicatat pada liabilitas, sehingga memberikan informasi yang lebih relevan tentang aset keuangan terkait ini. Selanjutnya, sebagai ilustrasi, asumsikan Hardy membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman. Hardy berencana untuk menahan investasi utang tersebut hingga jatuh tempo dalam 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2022, biaya amortisasi investasi ini adalah 100.000 euro. Nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 113.000 euro. Jika Hardy memilih opsi nilai wajar untuk mencatat investasi ini, maka ia akan membuat entry berikut pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu debt investment pada unrealized holding gain or loss income, nominalnya 13.000 euro. Nah, di dalam situasi ini, Hardy menggunakan akun investasi utang untuk mencatat perubahan nilai wajar pada tanggal 31 Desember. Hardy tidak menggunakan akun penyesuaian nilai wajar karena akuntansi untuk opsi nilai wajar didasarkan pada investasi per investasi, bukan portofolio. Karena Hardy memilih opsi nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dicatat sebagai bagian dari laba bersih meskipun mengelola investasi tersebut dengan basis kepemilikan untuk ditagih. Hardy harus terus menggunakan nilai wajar untuk mencatat investasi ini hingga tidak lagi memiliki kepemilikan atas sekuritas tersebut.